Oke, kalau definisi sukses ya, thank you buat pertanyaannya. Kalau definisi sukses aku sih sesimpel gimana caranya aku bisa impactful buat orang lain. Jadi apa yang aku lakukan hari ini bermanfaatnya tuh nggak di aku, tapi bukan cuma di aku, tapi di orang lain juga. Karena aku percaya kalau misalkan kamu mau bahagia, kamunya tuh kamu nggak bisa bahagia kalau cuma kamu yang bahagia gitu loh. Jadi kayak nggak bisa kalau cuma gue doang. Misalnya gue kayak oke, gue secara financially oke, terus gue secara pekerjaan aman, nilai aman gitu lah ya. Maksudnya kayak family juga aman, gak ada family issue yang aneh-aneh. Tapi kalau misalkan gue doang yang happy, sama aja nggak happy gitu loh. Kalau misalkan happy-nya sendirian. Nah, gimana cara Kak Esther bisa mencapai kesuksesan tersebut, Kak? Jadi Harry Styles itu pernah bilang, uh, if you happy doing what you're doing now, then nobody cannot tell you that you're not successful. Jadi definisi sukses orang tuh emang beda-beda. Jadi fulfillment-nya tuh beda-beda. Jadi kayak tolak ukurnya segala macam tuh kan beda ya. Misalnya menurut gue tuh sukses ketika gue jadi lawyer di usia sekian, terus gue bisa punya penghasilan sekian, misal. Tapi kalau orang lain tuh dia cukup kayak dia bisa ada keluarganya panjang umur, atau dia bisa lengkap satu tim, satu keluarga, nggak pernah kurang, itu udah cukup sukses menurut dia kan. Caranya sih yang pertama belajar ya. Maksudnya ya yang ada hari ini tuh disyukuri, dan juga gue belajar sebagai ya sekarang gue kan profesinya student ya. Maksudnya ya masih mahasiswa lah, belum belum kerja, belum ngapa-ngapain. Maksudnya ada sih yang lain-lain, tapi bukan itu tujuan utama gue. Jadi as a student, apapun role kamu sekarang itu lakukan dengan sangat baik gitu loh. Kedua, lebih ke jalani dan ini sih syukuri gitu. Jadi jalani apa yang akan datang. Gue tuh sering banget dibilang gini tadi sama bokap gue. Jadi bokap gue tuh bilang kalau misalkan apa ya, berteman itu pilih-pilih. Berteman itu pilih-pilih. Yang nggak pilih-pilih tuh yang nggak pilih-pilih tuh baik, baik ke semua orang. Jadi baik tuh ke semua orang. Tapi kalau berteman itu pilih-pilih. Jadi kalau lu udah bener milih temen, kalau kamu udah punya, maksudnya kamu punya good circle lah, ibaratnya memang good environment gitu loh, yang bisa ngebantu kamu untuk ke depannya. At least nggak bantu secara materi, tapi secara mindset, secara obrolan, apa yang bisa kita bahas itu bakal ngebantu banget untuk mencapai kesuksesanmu di sana, karena ada support system. Nah, aku belajar kalau misalkan ada hal yang memang nggak ditakdirkan untuk kita. Jadi ada hal yang porsinya itu memang nggak ke kita gitu loh, untuk membentuk kita ke tempat lain, terbentur kan. Dia udah biasa kepus gitu loh. Karena kalau nggak pernah gagal susah kebentuk sih. Maksudnya kalau nggak pernah pahit pahit gitu loh. Gue nggak tahu lo gimana, tapi pokoknya itu tuh menurut gue my lowest point banget sih. Yang pertama itu adalah introspeksi. Jadi itu caranya introspeksi dulu. Kamu introspeksi kurangnya apa, dan apa yang bisa ditingkatkan ke depan. Dan yang kedua evaluasi. Karena belajar untuk evaluasi diri deh. Kalau kalian pernah tuh SD, dulu tuh SD, kalau nggak salah, dulu tuh ada sekolah tuh biasanya ada refleksi gitu. Kayak pulang sekolah ada refleksi gitu. Jadi kayak hari ini ngapain aja di sekolah, terus apa aja yang dilakukan. Nah dari evaluasi itu akhirnya gue belajar untuk to face it. Karena pasti ada sih. Kegagalan tuh pasti ada guys. Jadi ada 3 poin. Tadi yang pertama introspeksi, terus evaluasi, terus ready to face it. Jadi kalau kamu nggak berani untuk take the change atau ambil kesempatan lagi karena kamu udah pernah gagal, it will be bad sih for you kalau menurut aku. Karena kayak orang tuh harus berani bangkit lagi gitu. Itu sih kalau aku. Selalu memberikan space diriku untuk rela. Mungkin karena pandemi ini ya, di pandemi ini aku belajar untuk rela tau. Ada beberapa hal yang kurelakan. Jadi ada beberapa hal ada untuk kayak, oh kayaknya ini nggak buat gue gitu loh. Sedih gak apa-apa, luapkan aja emosinya segala macam. Nah kalau aku, salah satu tipsku yang paling manjur, aku tuh orangnya suka main kan. Aku tuh orangnya suka, pokoknya kalau gue punya masalah, gue main aja gitu. Maksudnya gue keluar sama temen gue, jadi my love language time. Jadi gue tuh suka banget menghabiskan waktu kayak sama siapapun, kayak ngobrol aja gitu, atau kayak ngapain gitu tuh langsung kayak gue lupa ada sedih gue lupa gue demot segala macam, dan besok tuh langsung balik lagi gitu loh. Jadi find a way to apa ya, to cut it off aja, karena beda-beda tiap orang.
kayak gitu. Tapi kalau saran aku sih, eh, yang aku bisa kasih dan mungkin ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Kalau misalkan kalian demot, coba kalian cari, kalian refreshing deh. Kayak kalian refreshingnya itu kayak entah kalian jalan-jalan atau misalkan kalian cuma nonton Netflix terus kalian makan Indomie atau yang lain-lain kayak gitu. Tapi salah satu lagi sih yang paling manjur, biasanya aku scrolling in. Jadi kalau aku scrolling in, aku tuh biasanya aku insecure. Jadi aku insecure, aku langsung buka CV-ku, kok gue gini-gini aja ya. Gue langsung kayak gitu, kok temen gue udah nyampe sini, kok gue masih di sini. Nah dari situ aku langsung tiba-tiba kayak nggak tahu kenapa, aku langsung kayak buka laptop, langsung kayak cari apa aja yang harus gue kerjakan kayak gitu gitu sih. Paling gitu aja sih dari aku Tan. I see, Kak. Jadi kalau misalkan Kak Esa tuh caranya untuk cope with demotivation tuh dengan cari refreshing ya Kak, atau recharge dengan quality time sama teman-teman atau scrolling LinkedIn. Ternyata aku juga baru tahu nih ternyata insecure itu bisa malah mendorong kita, yang nggak selamanya insecure itu negatif loh. Bisa mendorong kita makin lebih lagi, makin push kita lagi menjadi best version of ourselves. Bagaimana kita biar kita tuh tetap pada berpegang teguh pada definisi sukses yang kita maksud gitu. Jadi kita nggak bandingin sama orang lain dan kita nggak jadi terpressure karena sebenarnya sukses orang tuh beda-beda Kak. Gimana tuh Kak? Oke, kalau sebenarnya kalau bandingin tuh bakal terus terjadi sih. Karena human nggak bakal lupa sih. Maksudnya we all need comparison. Kita pasti butuh perbandingan. Tapi bukan berarti kayak itu menjadi tolak ukur gitu loh. Membandingkan nggak apa-apa, serius, sumpah nggak apa-apa. Kayak, oh Tania hari ini udah bisa punya ini, udah nyampe di jadi misalnya jadi leader apa gitu, gue nggak tahu atau apa. Terus gue masih menjadi koor atau gue masih menjadi staff atau apapun itu. Ya bikin itu suatu hal yang baik, yang mana dia lebih 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 tinggi lah dibanding kita atau gimana. Tapi besok kita bisa coba lagi supaya bisa gitu. Tapi nggak menjadi kayak apa yang orang lain capai itu menjadi titik kesuksesan kita gitu loh. Membandingkan boleh, tapi kalau untuk menjadikan itu tolak ukur kesuksesanmu sendiri sih lebih baik tidak. Kebiasaan apa sih yang perlu dipunyai dan di-develop oleh semua pelajar agar dia tuh bisa punya equipment yang selalu ada bersama pelajar-pelajar ini bisa meraih kesuksesannya Kak? Be open minded gitu sih. Jadi kayak sebenarnya open minded ini bukan berarti kamu mengiyakan semua pendapat orang ya, bukan. Open minded itu kamu nggak terlalu mengurusi gitu. Kayak hidup orang seperti ini ya udah hidup kamu seperti ini gitu. Jadi kamu tuh juga bukan bukan kayak menjadi kotak yang menutup gitu loh. Kamu tetap kasih space untuk terbuka. Jadi temenmu mau share apapun kamu oke gitu. Jadi itu sih penting. Jadi kita benar-benar bisa menerima kalau culture orang beda-beda, karakter orang beda-beda. Makanya menurut aku tuh penting banget untuk punya temen tuh diverse. Jadi punya temen tuh benar-benar bukan cuma dari Jakarta aja atau temen gue orang orang Sumatera aja temen gue semua, nggak ada temen gue yang dari NTT atau segala macem kayak gitu. Jadi cobalah untuk berteman sama banyak orang dan ngobrol. Jadi orang tuh jangan ikut-ikutan, ngerti gak sih? Jangan ini temen gue kelas A, gue kelas A, temen gue kelas B, gue B gitu. Kayak gue temen gue masuk jurang gitu. Jadi berdasarkan temen gue, jadi itu tuh berdasarkan temen. Ya nggak apa-apa, punya teman penting, punya teman sangat amat penting. Tapi punya keputusan untuk diri sendiri juga penting, punya prinsip juga penting. Menurut aku gitu. Itu sih dari aku Tania. Oke, thank you. Sebenarnya kalau toxic productivity itu kita bakal ngomongin work life balance sih. Jadi kalau misalkan toxic productivity itu menurut aku kamu tuh produktif tapi bener-bener udah nggak mikirin uh, istirahat, udah nggak mikirin kesehatanmu gimana, makanmu, kamu bener-bener udah yang kayak gue kerja nggak mikirin lo mau ngapain, terus lo nggak mikirin hal-hal lain, nah itu toxic sih. Ibaratnya kalau pacaran tuh berantem terus, udah nggak ada happy-nya, kayak lo nggak bisa ngeliat apapun gitu, kayak gelap aja gitu. Nah itu udah toxic sih menurut gue.
Terus habis itu juga be mindfulness sih. Mindfulness penting banget. Nah, itu nanti bakal mempermudah kamu untuk balancing your work, terus juga apa yang kamu butuhkan di luar dari pekerjaan inti sebagai mahasiswa. Kalau menurut gue ini sih say yes to every good opportunity. Jadi when opportunity comes, take it. Oke Kak, ada question selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak, apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum ambil keputusan? Kalau aku mengambil keputusan biasanya selalu tulis plus minusnya. Jadi aku selalu tulis di kertasku kalau keputusan A plusnya ini, minusnya ini. Keputusan B plusnya ini, minusnya ini. Terus ya udah decide dengan hati. Gue tuh selalu pakai pertimbangan. Gue pertama decide dulu kan, gue mau A. Terus gue nanya dulu nih ke misalnya 5 orang terpenting di hidup gue. Gue nanya, misalnya dia nanya, ini A, B, 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 A, B gitu. Nah, mana yang paling baik gue ambil gitu. Gimana caranya kita bisa ini Kak, bedain. Tadi kan Kak Esther mention kalau kita harus say yes to good opportunity ya. Gimana standarnya apa sih good opportunity itu Kak yang bisa dianggap sebagai good opportunity itu kayak gimana? Oh gimana? Ya dia bermanfaat. Segampang itu. Dia bermanfaat. Bermanfaat dan bagus. Oke Kak, next question Kak, gimana caranya kita study smarter rather than harder? Sebenarnya jadi kita tuh harus jadi kancil tau. Kita tuh licik tapi untuk diri kita sendiri. Maksudnya kayak bukan mengurangi, bukan merugikan orang lain. Jadi lo memang licik untuk diri lo, ngerti gak sih? Soalnya yang tadinya lo harus nyatet sebanyak-banyaknya dan lo harus menghafal ulang, lo tuh licik kayak lo coba untuk ngerangkumnya itu kayak ya udah baik lo minta record sama temen lu, terus habis itu lo dengerin aja nggak perlu nyatet ulang, tapi lo cari cara supaya lo tetap bisa efektif belajar tanpa harus mengorbankan badan lo segitunya kayak gitu. Dengan apa? Ya berarti lo harus lebih banyak ekstra di pagi hari. Kayak contoh lo kelasnya, kalau memang lagi kelas lo beneran dengerin gitu. Beneran dengerin supaya nanti malam-malam lo bisa main. Kalau aku tuh gitu, gitu Tan. Jadi kalau misal makanya aku bisa bikin konten tiap hari, terus aku tetap produktif kuis segala macam itu karena kalau lagi belajar ya belajar aja, di luar dari itu gue gak belajar. Jadi kalau kita cara work smart kayak kembali lagi kalau kita harus tahu prioritas kita nggak sih Kak? Jadinya kita nggak malah capek-capekin diri, tapi ya kerja lebih smart lagi. Itu setuju banget Kak. Okay, so thank you guys. I hope everyone enjoy the session as much as I do. I hope you learned something today and see you guys nanti. Thank you Kak. Thank you semua, aku live ya, dadah.